Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Memang pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan juga pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Ya pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema ketika hal buruk terjadi. Untuk membahas tema tersebut, kali ini saya sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH. Beliau merupakan Presidium Agama Kristen FKUB Kota Malang, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Ya, Pendeta, Shalom, selamat malam. Shalom Mbak Nisa, selamat malam juga. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Saya kira Mbak Nisa begitu juga ya? Sehat ya, juga. Syukurlah. Senang sekali nih saya bisa berjumpa kembali dengan Pendeta Krista ini, belajar banyak ya terkait hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan juga hati, karena sesuai dengan program kita yaitu Manage Your Mind. Iya. Pendeta Krista, pada kesempatan kali ini boleh menyapa pemirsa Dharma TV terlebih dahulu untuk membuka dialog kita pada malam hari ini. Silahkan. Baik. Selamat malam para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Shalom, kiranya damai sejahtera ada di dalam panjenengan semua. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pendeta Krista ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu ketika hal buruk terjadi. Nah, tanpa kita ketahui ya bahwa hal buruk itu bisa terjadi secara tiba-tiba gitu ya Pendeta Krista ya. Kita tidak ada persiapan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama dengan Pendeta Krista bagaimana mensiasati gitu ya perasaan kita, tindakan kita dan lain sebagainya ketika hal buruk itu terjadi. Nah, sebelumnya pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan hal-hal buruk menurut kepercayaan agama Kristen? Silakan Pendeta Krista. Ya. Yang paling buruk. Nah, paling buruk, saya tidak bilang soal hal yang buruk. Yang paling buruk bagi umat Kristen itu adalah ketika mereka jauh dari Tuhan. Itu yang paling buruk. Ya, jadi ketika mereka jauh dari Tuhan, apalagi menyangkal Tuhan, wah itu udah paling buruk itu. Karena begini, Tuhan itu proyek utamanya mengadakan kita adalah supaya kita ini hidup. Itulah sebabnya maka yang Ia janjikan itu adalah hidup kekal. Nah, sedangkan ketika kita menjauh dari Tuhan itu berarti kita menjauh dari sang sumber kehidupan. Maka yang namanya kebinasaan itu bisa datang sewaktu-waktu. Nah, itu. Ya, jadi kebinasaan itu seperti apa? Kebinasaan itu ya celaka mulai dari yang kadarnya rendah sampai kadarnya yang paling tinggi. Kadar yang paling tinggi adalah celaka kekal. Kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal itu tidak lain dan tidak bukan ya kita masuk ke Gehenna dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya neraka, jahanam. Kalau di dalam bahasa kitab suci kita, ke dalam tempat di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Nah, itu. Jadi yang ada cuma penderitaan saja. Itu. Yang paling ditakuti adalah jauh dari Tuhan. Yang paling celaka. Paling celaka ya. Paling celaka bagi umat Kristen itu. Kemudian biasanya hal buruk apa yang bisa terjadi pada diri seseorang? Oh, banyak hal. Apa saja itu? Hal buruk itu kan tergantung pada persepsi, ya kan? Saya misalnya ditipu, ya, nah, itu. Ketika saya ikhlas, saya tidak lagi mempersoalkan itu tidak lagi jadi hal buruk buat kita. Tapi mungkin buat orang lain itu bisa jadi masalah, atau ketika kita tidak ikhlas itu justru jadi masalah. Begitu. Itu kalau kita ngomong hal-hal yang bersifat individual atau pribadi.
Tapi juga bisa terjadi kita merasakan itu sebagai hal buruk ketika saudara kita ditipu. Kita tahu ada penipuan, tapi kemudian kita diam saja. Itu buruk sebenarnya. Karena kita punya kesempatan untuk menolong si korban, tapi kita diam saja gitu. Itu buruk. Walaupun kita tidak menjadi korban itu sendiri gitu. Ya. Begitu ya, Pendeta Kristan ya. Nah, ini apakah hal buruk ini memang bisa menimpa orang yang percaya? Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Hal buruk itu bisa menimpa orang yang percaya. Bagaimana kalau orang yang tidak percaya dengan hal yang menimpanya itu buruk begitu, Pendeta? Artinya gini, orang itu sekalipun beriman, ya katakanlah imannya itu sudah tingkatannya sudah tingkat paling tinggi ya, tingkat makrifat katakanlah begitu. Ya tetap saja bisa menerima keburukan karena orang tidak bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi. Ya. Siapa yang bisa mengira misalnya kalau orang tahu akan terjadi kecelakaan yang menimpa saya pasti menghindari itu. Tapi kan tidak semua, bukan tidak semua, kan sebagian besar orang kan nggak paham apa yang akan terjadi. Jangankan besok, yang nanti sore atau bahkan setelah saya diambil gambarnya begini, jalan keluar, siapa tahu di tangga kemudian kesandung. Jadi hal buruk itu bisa menimpa siapa saja, baik orang itu percaya maupun orang itu sedang beriman tinggi ataupun yang beriman rendah. Hanya bedanya kalau bagi orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka dia akan lebih ikhlas untuk menerima apa yang menimpa dirinya. Biasanya dia juga tidak ikhlas kalau hal itu menimpa orang lain, karena baginya orang lain itu lebih penting dari dirinya itu. Walaupun orang itu tidak percaya atau tidak beriman, begitu tetap saja hal buruk itu pasti terjadi. Iya, iya. Jadi hal buruk itu tidak tergantung pada dekat atau jauhnya seseorang dari Tuhan. Hal buruk itu pasti terjadi, tetapi bagi orang yang beriman, hal buruk itu merupakan pil yang bisa memberikan kesembuhan. Oh, begitu. Maksud saya begini, apakah hal buruk itu terjadi hanya pada orang yang lemah imannya dibandingkan orang yang sudah tinggi imannya begitu? Enggak juga. Iya, pasti mengalami gitu ya. Pasti mengalami, tapi kan persepsinya bagaimana? Bagi saya kesandung itu malah petaka besar sehingga saya harus mengingat-ingat sampai bertahun-tahun. Tapi bagi orang lain kesandung itu hal biasa sehingga begitu selesai kesandung walaupun mungkin masih sakit, tapi buat dia is no problem. Waktu kesandung jadi masalah, tapi begitu ya beberapa detik setelah itu sakit ya diterima sakitnya nggak masalah. Jadi itu persepsi. Ya, betul. Kemudian benarkah hal buruk ini yang terjadi dalam hidup seseorang ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita itu menjadi pribadi yang positif begitu ketika hal buruk itu menimpa seseorang? Begini, Mbak. Seorang tentara yang kepingin menjadi tangguh, dia harus banyak berlatih, Mbak. Bukan hanya itu, atlet yang ingin meraih prestasi yang tinggi, dia harus berlatih keras. Nah, ketika dia berlatih, itu dia menjadi capek, dia mengeluarkan keringat, dia harus mengorbankan waktunya untuk bersenang-senang. Nah, itu bisa saja dipahami sebagai hal buruk bagi orang-orang tertentu, tetapi itu bisa menjadi sebuah harapan besar bagi si pelaku jika komitmennya kuat. Nah, jadi orang itu bisa mengalami hal yang buruk ya, karena dia harus menjauhi, misalnya seorang atlet sepak bola tidak boleh makan seenaknya. Ya, kalau memang dia ingin berprestasi di sana, dia harus menjaga makanannya, dia harus menjaga latihan-latihannya, dan ini buruk, tetapi bisa membuat dia menjadi lebih hebat. Nah, jadi jangan lihat keburukan itu sebagai sesuatu yang
menutup masa depan. Keburukan bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita menjadi lebih kuat, lebih tahan banting, tidak rapuh, tidak gampang dikit-dikit healing, begitu. Iya, bahasa ngetrennya healing. Healing kalau sekarang ini. Iya. Di apa namanya? Kasih apa namanya omongan tajam oleh kawannya lewat WA, langsung ngelokru. Wah, itu orang yang nggak bisa move on. Ya. Tidak bisa menerima hal-hal buruk gitu ya. Iya, itu padahal sebenarnya itu diizinkan Tuhan supaya kita menjadi terlatih kan. Ya. Kalau di dalam kitab suci kami itu ada 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tuh ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi artinya apa? Hal-hal buruk yang kita alami itu sebenarnya hal yang biasa gitu. Dan kalaupun kita kemudian dipersulit atau mengalami kesulitan dengan itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya, membimbing kita untuk mencari dan menemukan jalan keluar itu. Itu yang positif dari orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan, sebab baginya selalu ada jalan keluar. Ini kan membesarkan hati, Mbak. Iya. Iya, itu. Baik, Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH. Beliau merupakan Presidium Agama Kristen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu ketika hal buruk terjadi. Kita sudah membahas banyak dan tadi sempat terpotong pertanyaan saya, yaitu bagaimana jika hal-hal buruk menimpa orang percaya, apa yang harus dilakukan Pendeta Krista? Ya, itu bisa dilihat, waduh ini dihadapi dengan keluh kesah ya bisa, ya kan? Dihadapi dengan guyon ya bisa, kan? Itu pilihan kita sebenarnya, melihat sebuah peristiwa ini buruk atau tidak. Itu sebenarnya tergantung kepada cara kita mempersepsi. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama harus dilakukan adalah meluruskan persepsinya supaya hal-hal yang tidak terduga itu membuat ia tidak larut di dalam kesedihan, kedukaan, bahkan penderitaan. Karena istilah hal buruk itu sebenarnya saya kurang setuju. Karena setiap hal itu bisa menjadi buruk, tergantung kepada cara kita berpikir, tergantung bagaimana cara kita mempersepsi peristiwa yang sedang terjadi. Contoh saja, diputus pacar, itu wah, ada yang sampai bertahun-tahun tidak move on, bahkan tidak mau lagi untuk menikah. Iya. Bukan pacaran, menikah pun tidak, karena mungkin merasa bahwa wah, kemudian dia mengeneralisir. Nah, ini kan jadi penyakit. Padahal lukanya itu kan ya memang luka ketika diputus, tapi ya sudahlah, itu luka pada hari itu aja. Besoknya kan harusnya udah selesai, cepat move on, sehingga hal yang mungkin terasa luka itu kemudian membuat kita tuh justru menjadi lebih tertantang untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Meluruskan, membersihkan persepsi kita supaya keburukan itu tidak kita simpan. Nah, itu. Apakah itu juga ada hubungannya dengan kedewasaan begitu, Pendeta Krista? Ketika tadi contohnya adalah kita diputus begitu ya, kemudian tidak dewasa, tentunya tidak bisa move on, kemudian lari ke hal-hal yang negatif, justru seperti itu. Dewasa dalam pemahaman iman Kristen itu adalah kemampuan untuk menggeser sikap egois menuju sikap altruis, sikap berpusat pada diri sendiri menjadi sikap melayani yang berpusat pada orang lain. Jadi itu dewasa, dan dewasa di dalam pemahaman kami itu tidak tergantung pada usia. Bahwa memang ada usia-usia di mana orang itu bijaksana memang di dalam Alkitab. Tetapi kedewasaan
itu adalah kemampuan ketika kita menggeser kepentingan egois kita menjadi atau menggantinya atau menggesernya dan menimpanya dengan altruisme. Ya, altruisme itu kemampuan untuk menerima sesuatu dengan baik dan memberikan yang terbaik buat orang lain. Nah itu, jadi misalnya diputus sama pacar, mikirnya jadi gini, mungkin pacar saya tidak merasa bebas jika bersama-sama dengan saya. Terus introspeksi, oh jangan-jangan selama ini saya ini terlalu posesif, saya terlalu mengatur. Berarti berikutnya nanti saya perlu memberikan kebebasan. Karena kalau memang kita benar-benar mencintai, mengasihi, itu sebenarnya adalah pembebasan. Nah itu. Ya. Ya. Cinta yang tidak posesif itu ya. Tidak posesif, ya mengikhlaskan lah. Oh, pacarku pengen putus berarti dia ingin kebebasan, ya silakan. Kan cinta itu memberikan yang terbaik. Kalau bagimu yang terbaik itu adalah melepaskan diri dariku, silakan. Kan gitu. Iya, jadi kita sebagai orang yang diputus harus menerima itu begitu ya. Ya, itu kalau kepingin tidak menderita ya begitu. Ya, bahwa itu sakit, betul. Sakit ya sakit, tapi jangan disimpan sakitnya. Sakit itu cukup sehari saja gitu ya. Setelah itu jangan disimpan. Kesalahan kita kan menyimpan kesakitan itu terus-menerus. Iya. Jadi sebenarnya pacar kita tuh sudah tidak lagi menyakiti kita, tetapi kita yang tidak ada habis-habisnya menyakiti diri terus-menerus begitu. Dengan mengingat-ingat sikapnya, kekejamannya, kejahatannya. Ya mungkin dia tidak sejahat yang kita bayangkan, tidak sekejam yang kita bayangkan gitu loh. Iya. Gitu. Kemudian benarkah hal buruk atau masalah yang terjadi sebaiknya dianggap bukan musibah tapi berkah? Pendeta. Betul. Ya, banyak hal yang mungkin membuat kita menderita, tetapi sebenarnya ketika kita melihat pada lini masa yang lebih luas, kita akan melihat, oh itu ternyata latihan yang diberikan Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan blessing in disguise ya. Jadi berkat Tuhan yang diterima di tengah-tengah keburukan, situasi buruk itu belum tentu memang menjadi sesuatu yang selamanya buruk. Misalnya ini tadi listrik mati. Nah, kita nunggu, ternyata sambil nunggu kita bisa ngobrol yang lain gitu kan. Iya. Kita menjadi bisa lebih akrab, kita bisa lebih mengenal dengan yang lain, bahwa kemudian taking kameranya ini terhambat, betul. Ya, tapi kan ini soal teknis nggak perlu dibawa-bawa sampai gimana sih PLN, gimana sih kerjanya kru ya. Itu malah orang lain yang nggak ada sangkut pautnya dengan itu malah sakit hati nanti masalahnya itu. Iya. Jadi tergantung persepsi kita memandang suatu hal buruk betul. itu ya, Pendeta. Kemudian misalkan hal buruk itu misalkan terjadi kehilangan gitu ya. Apakah dalam hal kehilangan itu pasti akan digantikan yang lebih baik seperti itu? Jadi konteksnya berkah itu seperti itu, Pendeta. Sebentar, ini yang hilang nih apa nih? Orang, kekasih, dompet, sertifikat, hak milik, apa ini? Apa yang hilang? Contohnya orang begitu. Katakanlah kalau kita kehilangan orang tua, ya kita memang perlu sadar bahwa orang tua itu memang bukan milik kita. Dia itu adalah karunia Tuhan. Mereka ini adalah sosok-sosok yang oleh Tuhan dipakai supaya dari mereka itu kita menjadi ada di muka bumi ini. Bisa saja begini, orang kita tuh jahatnya amit-amit, ya. Bapaknya, misalnya bapak saya itu seorang bromo corah, ibu saya itu seorang, misalnya begitu. Terus saya melihat, aduh betapa celakanya saya, Tuhan itu tidak adil, misalnya begitu kan. Tapi yang pertama harus dilakukan apa? Pertama-tama harus dilakukan, kita harus menghormati mereka. Siapapun orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita. Kenapa kok harus dihormati? Ya, harus dihormati karena mereka adalah sosok-sosok yang dipakai Tuhan
supaya kita ada di dunia ini. Begitu. Nah, terus bagaimana menjalankan yang namanya penghormatan? Cara menjalankan penghormatan adalah dengan mengingatkan mereka. Pak, jenengan itu keliru kalau begitu. Itu bukan jalan Tuhan. Mbok, Bu, itu keliru. Nah, jadi menghormati mereka adalah dengan mengembalikan mereka kepada jalan Tuhan, mengingatkan mereka. Jadi bisa saja kita kemudian merajuk terus menerus, berkeluh kesah terus menerus. Bisa kita memilih begitu. Kenapa sih Tuhan ini tidak adil, kok saya dikasih bapak seorang bromocurah, ibu seorang, misalnya begitu. Bisa kita, tapi sampai kapan kita mau mengeluh? Kita mau sampai mati mengeluh begitu? Ya enggak lah. Hidup kita kan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sendiri ya. Makanya ya persepsi kita yang harus kita luruskan. Itu. Begitu ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jika kita merasa berat, Tuhan selalu siap untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Lah caranya bagaimana? Meluruskan cara berpikir kita terhadap keburukan. Itu Bapak Ibu loh, belum orang lain yang tidak kita kenal. Ya. Tiba-tiba kita dirampok, kita enggak, contoh ya, kita dirampok. Ya mungkin pada saat perampokan kita takut, kita terancam, terintimidasi. Tapi ya sudahlah, itu yang sedang terjadi memang. Kenapa kok itu bisa terjadi ya? Karena Tuhan mengizinkan. Kalau di kami itu diajarkan tidak ada tidak ada selembar rambut pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan. Nah, artinya apa? Berarti itu diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, berarti saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mampu menerima kejadian peristiwa seperti itu. Lalu di mana hikmahnya? Hikmahnya berarti saya harus melihat bahwa misalnya, memang belum waktunya aku memiliki barang-barang ini. Sehingga mungkin orang lain dipakai Tuhan untuk menyingkirkan barang-barang ini supaya tidak menjadikan saya terikat terlalu jauh dengan barang-barang itu. Jadi ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Baik, Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista. Membahas tema yaitu ketika hal buruk terjadi. Kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita terkait tema kita pada malam hari ini. Jadi pertanyaan saya selanjutnya ini, Pendeta Krista, kalau masalah ini hanya kita anggap sebagai sebuah keburukan atau kerugian saja, kita tidak akan pernah bisa bahagia dalam hidup ini. Benarkah seperti itu? Jadi ya, orang yang menganggap segalanya itu suatu permasalahan kita tidak bisa menikmati hidup, sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang sepenuhnya bahagia. Betul. Jadi itu berarti masih berada pada tataran egois. Ya. Jadi apapun juga yang kita alami tidak mampu memberikan kepuasan kepada kita, tidak mampu menyenangkan kita, maka itu kita anggap sebagai masalah. Itu namanya egois, dan orang yang egois itu susah untuk bahagia. Nah, tapi kalau kita menjadi orang-orang yang mau berbagi, itu kan enak, ya kan? Kita itu menjadi orang-orang yang gampang menjadi berbahagia, kan begitu. Ketemu orang itu senyum gitu kan, misalnya ketika kita masuk ke supermarket begitu kan, biasanya kita disambut dengan selamat datang, selamat berbelanja begitu kan. Ya sekali-sekali kita masuk kemudian saya datang, saya berbelanja kan gitu kan, dia kan seneng gitu kan. Ada feedback begitu ya. Iya, bukan feedback, kita duluan. Jadi begitu kita masuk, saya datang, saya berbelanja jadi gitu kan. Jadi kita yang menyambut mereka. Iya, kan pasti mereka, nah, mungkin bukan hanya mereka, pengunjung yang ada di situ juga akan senyum-senyum. Minimal senyum itulah membuat mereka sejenak menikmati hidup gitu. Nanti lain kali kita datang ke supermarket itu
dari jauh kita datang tuh orang udah hafal itu loh, wong gendenge liwat. Datang lagi. Artinya apa? Sosok kita hadir pun sudah membuat orang lain tuh teduh, senang begitu. Ini loh orangnya datang gitu. Daripada kita menjadi ancaman buat publik, ya kan, menjadi common enemy misalnya gitu kan. Kita lihat, kita datang aja orang udah ngeri kan gitu lihatnya. Daripada begitu kan mendingan ya selalu memberikan penghiburan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kita tuh kan pelit tuh, Mbak. Pelit kita itu untuk berbagi hal-hal yang kecil-kecil begitu tuh pelit gitu. Iya Pendeta, apa yang menyebabkan kita itu bisa pelit seperti itu? Iya, karena kelekatan kita pada barang itu kan tinggi, Mbak. Jadi apa yang kita dapetin itu kita klaim ya sebagai milik kita yang abadi. Padahal keabadian kan bukan milik kita, keabadian kan milik Tuhan gitu loh. Satu-satunya yang bisa kita cicipi dari keabadian itu kan kasih sayang, cinta. Karena di sini kita bisa rasakan nanti kelak ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, itu pun juga akan dilimpahkan Tuhan kepada kita. Jadi sedangkan kalau istri, suami, anak itu kan suatu ketika pasti berpisah gitu loh. Artinya bukan kemudian gara-gara kita pasti berpisah terus kita nggak peduli, ya kan, kita telantarkan ya, bukan begitu juga. Ini tanggung jawab kita. Selama kita menyatakan memberikan kasih sayang yang terbaik, maka kita nggak akan pelit. Gitu. Kita kalau memberikan kepada orang yang kita kasih, mosok anak kita kasih kolo jengking, kita kasih racun kan ya enggak toh. Mendingan kita kasih kopi, ceruput bareng, kan menyenangkan itu. Iya Bapak. Jadi kita itu memang harus memandang segala sesuatu itu selalu positif harusnya ya, jangan apa-apa negatif gitu. Ya sebagian besar positif, tetapi yang negatif itu ada baiknya gini. Kita ini kan juga diajarkan. Di sini pun kan sebenarnya ada yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apa? Evaluasi itu yang pertama-tama adalah mencari apa yang kurang sempurna. Nah, itu kan cara berpikir negatif, ya kan? Mencari yang tidak sempurna, tetapi dalam rangka supaya menjadi sempurna. Bukan terus cari salahnya orang lain aja. Ini editor ini salahnya di mana? Bukan itu, tetapi supaya seluruh karya yang mana kita juga terlibat di dalamnya itu menjadi baik. Maka kita perlu cari, oh ini di sini kurang, aku kurangnya apa? Nah, saya kurangnya apa itu juga kita bahas bersama sehingga hal yang penilaian-penilaian yang mencari salah ini itu tidak lagi menjadi sebuah kejahatan, sebab mencari kesalahan untuk untuk menghabisi orang lain itu sebuah kejahatan. Tapi ini bagaimana supaya segala sesuatunya menjadi baik kembali. Nah, baik itu kan persepsinya orang satu dengan yang lain berbeda. Ini kita padukan di situ. Dengan evaluasi seperti itu kan orang jadi bisa meningkatkan kinerjanya begitu ya. Jadi mengkoreksi itu tidak harus kita judgement atau menghakimi, mencari kesalahan-kesalahan terus ya. Tapi ada orang yang karena mereka ini perfeksionis, dia tidak ikhlas kalau dikoreksi gitu. Sehingga dia menderita. Itu buruk ya. Koreksi itu sebenarnya baik buat dia supaya dia menjadi lebih sempurna. Tapi karena dia tidak terima, itu jadi hal buruk. Nah, kan akhirnya nggak ada gunanya kan? Ya, kemampuannya yang bagus itu toh tidak sempurna, maka perlu diperbagus lagi. Tapi kalau dia tidak terima dengan itu, itulah keburukan. Ada sisi egois berarti ya, tidak mau untuk menerima masukan begitu. Dan disitulah yang saya sebut di depan tadi, bahwa keburukan itu bisa muncul kapanpun, tidak peduli itu pada diri anak-anak, tidak peduli pada diri orang dewasa, tidak peduli pada diri rohaniwan. Tapi ketika kita bisa mempersepsinya dengan baik dan menjadikannya lebih baik daripada yang semula, di situ menjadi indah, di situ tidak lagi menjadi buruk. Nah, itu luar biasa sekali Pendeta. Kemudian kalau masalah
maaf, maksud saya adalah kebahagiaan itu kita sendiri yang menentukan. Cara kita menyikapinya lah yang menentukan bahagia itu bisa atau tidak, itu kita yang menentukan ya. Ya. Saya. Itu maksudnya bagaimana? Ya bahagia itu loh bisa sewaktu-waktu, Pak. Ya seperti yang saya contoh-contohkan tadi dikit-dikit. Kita berbagi itu membuat orang lain tersenyum. Saya sendiri juga senang, kan gitu. Iya. Kalau di rumah itu yang paling saya cari itu adalah senyumnya istri saya. Wes. Misalnya begitu. Iya. Nah, tapi bukan saya paksa dia harus tersenyum, bukan begitu caranya. Bagaimana caranya supaya dia tersenyum? Nah, saya harus bersikap apa supaya dia tersenyum? Sebab ketika dia tersenyum, saya juga menjadi lebih senang. Saya menjadi lebih bahagia ketika istri saya juga merasakan sesuatu yang indah. Bagi orang lain juga begitu, ya. Bagi binatang juga begitu, ya. Di rumah itu saya punya anjing, ya kan. Nah, suatu ketika ada kawan yang kewalahan dengan anjing piaraannya, ya. Kemudian dia titipkan ke tempat saya. Iya. Bersama kerangkeng-kerangkengnya dia taruh. Saya pun cuma bilang satu. Oh, silakan kalau mau titip, tapi syaratnya cuma satu di sini. Di sini tidak ada anjing yang dikerangkeng, tidak ada anjing yang diikat. Ya, karena siapapun juga, entah itu hewan, entah itu manusia, itu pasti suka dengan kebebasan. Nah, harus kita hormati juga walaupun dia itu seekor anjing, karena dia adalah makhluk Tuhan. Tuhan yang menghendaki anjing itu ada. Tuhan yang menciptakan dia. Maka anjing itu harus saya berikan kebebasan juga. Jangan diikat dengan rantai, jangan dikerangkeng dengan terali besi, tapi ikatlah dengan cinta, ikatlah dengan kasih sayang. Lu anjing itu paham, Mbak. Lah kalau manusia nggak paham kan ya gimana coba? Iya, betul. Anjing saya itu nggak ada yang saya ikat. Tapi waktunya makan ya kita kasih makan. Bahkan mereka kerasan di rumah gitu. Kenapa dia gampang untuk homesick? Ya karena mereka merasa nyaman, bukan sekedar mereka itu harus bertugas melindungi tuan rumah, tapi rupanya di situ kami juga terlindung. Nah, ya ini berbagi semacam ini, ya. Itu dengan hewan ya? Dengan hewan. Kalau ibu saya dengan tumbuhan, makanya rumah saya kayak hutan. Asri indah berarti rumahnya. Iya, tidak selalu ya banyak bunga ya banyak bunga, tapi asri atau tidak nanti kan tergantung cara melihatnya juga gitu kan. Ibu saya itu sangat bangun pagi yang di sasar pertama itu adalah merapikan bunga, memberikan pupuk, itu sampai siang. Nanti kalau hujan diperlakukan potnya mulai dipinggirkan supaya tidak busuk akarnya, kena air hujan yang menggenang di pot, misalnya begitu. Menurut saya itu juga hal yang baik, ya itu hal yang memberikan kebaikan kepada makhluk yang lain. Jadi bukan keburukan lagi gitu loh. Ya itu yang kita lakukan, sebenarnya yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Bahkan yang kecil-kecil juga gitu ya. Di rumah dengan anak-anak itu. Anak-anak juga saya latih begitu di luar, bagaimana caranya mereka bisa memberikan kepedulian kepada orang lain. Misalnya di tempat kami itu di luar kompleks perumahan itu harus ada security. Nah, siapapun security kita harus memberikan salam. Nah, misalnya itu. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Syukur-syukur kalau bisa kasih oleh-oleh. Kan gitu. Pak, bagaimanapun juga mereka ini adalah saudara kita, sama dengan kita gitu. Ya bukan mentang-mentang security tugasmu harus menjaga kami. Kami nggak sopan sama kamu, Bu, silakan ya, nggak bisa. Tetap harus kita sapa siapapun dia. Memanusiakan manusia itu. Nah itu. Memanusiakan manusia, menumbuhkan tumbuhan. Menganjingkan anjing. Baik Bapak, perbincangan kita semakin seru ya pada malam hari ini, tapi ada yang mau lewat satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Tidak terasa waktu kita hampir pukul 8 malam, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu ketika hal buruk terjadi. Nah, kita sudah banyak sekali diskusi dengan Pendeta Kristaya terkait bagaimana cara kita menghadapi hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya pertanyaan saya adalah, ada ujaran bahwa penderitaan yang dinikmati sebagai kebahagiaan adalah kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan yang dinikmati sebagai penderitaan adalah penderitaan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya, ini bahaya ini ungkapan ini. Karena ada orang yang menikmati penderitaan, bahkan mencari penderitaan untuk mencapai kepuasan. Itu namanya masokis. Orang yang gila derita itu ya. Ada ya memang ya. Ada, itu kelainan jiwa ya, orang yang masokis itu. Tapi ada juga orang yang gila kebahagiaan, gila kesukacitaan, itu yang hedonis. Ya. Jadi ya sudah, orang yang suka, yang sangat gemar dengan kebahagiaan biasanya itu rapuh. Ya. Begitu juga orang yang gila dengan penderitaan itu tidak normal, Mbak. Ini menarik sekali. Orang yang suka bahagia atau hedonis itu adalah orang yang rapuh ya. Rapuh. Rapuh hatinya atau jiwanya? Ya rapuh dalam perjuangan, dia pasti rendah perjuangannya. Karena orang yang hedonis itu akan mengkonsumsi lebih daripada yang seharusnya dikonsumsi. Nah, itu. Dan itu membuat kapasitas dirinya harus selalu dikembangkan, ya kan? Dan itu banyak sekali. Nanti itu akan berakhir dengan penderitaan. Ya, orang yang enggan untuk misalnya melakukan kerja keras, ya kan? Karena hidupnya suka dengan yang bersenang-senang aja, kerja keras dan berpikir serius itu dianggap tidak senang. Itu membuat pikirannya menjadi tumpul. Kalau misalnya itu diperlakukan pada fisiknya diumpan dengan konsumsi yang enak-enak terus, misalnya ya, minuman keras buat dia enak, makanan-makanan yang mewah, ya itu rusak nanti badannya. Karena raga itu juga membutuhkan latihan supaya raga itu menjadi kuat, dan latihan itu seringkali tidak menyenangkan. Kita harus menyisihkan waktu, kita harus punya komitmen yang kuat, dan komitmen yang kuat itu membutuhkan energi yang besar. Begitu juga orang yang gila penderitaan. Orang yang gila penderitaan itu mencapai kepuasan jika dia sudah merasa menderita. Tapi sebenarnya dia menderita dari mana? Kalau orang lain yang disuruh melakukan, berarti dia meracuni orang lain untuk memberikan siksaan kepada dia. Padahal orang melukai, Mbak, sebenarnya orang melukai itu dirinya sendiri terluka, Mbak. Ya, tapi itulah paradoknya. Kalau kita membuat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Tapi kita kalau melukai, kita juga sebenarnya terluka. Coba orang yang paling kita kasih, anak kita lukai, hati kita kan juga terluka. Orang yang kita kasih itu adalah misalnya suami atau istri kita. Orang yang kita kasih kok malah kita lukai. Hati kita sendiri gak rela gitu loh. Lubuk hati kita itu pasti akan meronta begitu. Nah, dalam situasi kayak begini, buatlah mereka sukacita. Nah, sukacita itu bisa membuat orang tahan banting. Tetap bersukacita, misalnya ketika kita dikerjain orang lain, dirugikan oleh orang lain, kita tetap bersukacita. Atau bahkan kita mau memberikan tenaga kita misalnya untuk menjadi relawan para korban banjir, korban bencana alam gitu ya. Kita menjadi capek badannya, tapi hati ini seneng. Karena apa? Saya dipakai Tuhan untuk bisa menjadi penolong buat orang lain. Nah itu. Begitu ya. Iya. Misalnya ini waktu puasa ya. Pada saat puasa seperti ini, PMI itu membutuhkan donor darah. Iya kan?
Karena pada saat puasa begini sulit mencari pasokan darah ya, pendonor karena mereka berpuasa. Maka yang tidak berpuasa atau puasanya sudah selesai, kalau habis Paskah nanti kan umat Kristen sudah selesai puasanya. Ya ayolah donor darah, jangan pelit-pelit nih. Darah kita itu juga Tuhan yang ngasih kok. Iya kan? Kita bisa memproduksi darah melalui sumsum tulang belakang, itu berarti sumsum tulang belakang kita tuh sehat, kan begitu. Kita bersyukur lewat donor darah, sehingga kita walaupun sebenarnya sakit kan ditusuk itu, tapi sakit ini kalah dengan sukacita kita. Saya tuh ikhlas, saya membayangkan, oh ini nanti ada saudara-saudara saya yang jiwanya terancam gara-gara misalnya kekurangan darah dan butuh darah. Mereka bisa selamat. Saya tidak tahu siapa dan kita tidak perlu tahu siapa mereka. Tetapi kita bersyukur bahwa sebagian dari hidupku boleh dibagikan kepada orang lain. Apakah saya rugi? Ya rugi loh, saya keluar darah saya diambil loh. Ya saya rugi, ada yang kurang dari saya. Darah loh saya ngomongnya. Tapi saya senang. Karena dengan darah saya ini diambil, itu membuat orang lain jadi punya harapan hidup lebih baik. Begitu. Jadi membuat orang lain bahagia itu juga membuat diri kita sebetulnya juga lebih bahagia. Jadi itu penderitaan, tapi yang kita nikmati, tapi bukan menjadi gila penderitaan. Nah, kalau gila penderitaan masokis, dan itu kelainan jiwa. Baik, Pendeta Krista. Kemudian, benarkah alasan Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi ini karena ingin membawa kita kepada 3 kualitas hidup? Yang pertama adalah sempurna utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sempurna utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah ini yang saya tidak paham, Mbak. Sempurna utuh itu gimana? Sebab selama kita ini hidup di dunia fana, pasti kita tidak sempurna. Itulah sebabnya kita masih membutuhkan Tuhan untuk menyempurnakan diri kita. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua tadi apa? Dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, tak kekurangan itu bukan tergantung kepada seberapa banyak persediaan yang kita miliki, tapi seberapa besar keinginan yang ada dalam diri kita. Ya, karena begini, orang yang keinginannya besar, sekalipun persediaannya sudah cukup bagi orang kebanyakan, dia tidak akan pernah merasa cukup. Jadi sebenarnya yang menentukan cukup dan tidak bukan ketersediaannya, tetapi perasaan ini bisa nggak dikendalikan untuk supaya tidak ingin segala sesuatu. Ya kan? Kalau ingin segala sesuatu nggak ada selesainya. Yang perlu kita cukupi itu bukan keinginan, tapi kebutuhan. Nah, misalnya makan itu butuh. Seberapa sih banyaknya orang kuat makan itu, Mbak? Ya, ayo seberapa, ayo. Kalau saya pribadi ya sedang-sedang saja, Bapak, karena kalau terlalu kenyang itu juga tidak enak badan gitu. Nah, orang itu butuh makan sebesar lambungnya masing-masing. Iya, Sepiring, 2 piring, bagi satu orang sepiring kurang. Bagi orang lain, ketika lambung itu sudah penuh, ya sudah, itu berarti sudah cukup. Ada yang untuk memenuhinya butuh 3 piring, yang berarti orangnya besar. Untuk bayi cukup 2-3 sendok buat kita, karena buat dia itu sudah cukup. Jadi kalau mencukupi kebutuhan itu terbatas, tapi mencukupi keinginan itu yang tidak terbatas. Karena keinginan itu bisa macam-macam. Yang tersedia di depan ini soto, karena pikiran ini kepinginnya sate, maka yang di depan ini yang sudah tersedia terasa tidak cukup. Ya, maka setelah makan soto masih cari sate, masih cari capcay, maka perut dengan kapasitas yang terbatas itu kemudian ditambahi terus-terusan. Wah, nah ini kan kayak perut saya ini. Berlebihan, sesuatu yang ini saya berlebihan ini. Overweight ini. Jadi sudah kenyang masih ada pikiran beli ini, beli itu, begitu ya. Kalau istri saya itu mengatakan begini, itu yang lapar bukan perutnya, itu yang lapar pikirannya. Betul.
Nah ini jadi maksudnya tiga kualitas itu tuh kita sebagai manusia ini diciptakan sempurna, utuh sebagai manusia dan juga tidak kekurangan satu apapun, itu maksudnya Pendeta Krista di situ ya, Pendeta ya. Betul. Dan sebagai closing statement terakhir Pendeta, pertanyaan saya, hal-hal buruk adalah jalan kemuliaan supaya Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kita. Apakah demikian? Silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Hal buruk itu pasti terjadi, tetapi yang buruk perlu kita olah menjadi baik. Caranya dengan menata persepsi, menata pikiran kita. Ketika pikiran kita menjadi bersih, menjadi lurus, maka hal yang buruk justru bisa kita olah menjadi baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pendeta Krista, luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini terkait tema kita, yaitu ketika hal buruk terjadi ini. Semoga bisa memberikan pencerahan, semoga juga bisa bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Man is not everything but everything come from your mind. Sesuai dengan perbincangan kita pada malam hari ini ya, jadi menata pikiran dan juga hati Pendeta Krista. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nisa. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH. Beliau merupakan Presidium Agama Kristen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.